Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ansari, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 16 kelompok 2 dengan NDH 11. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi bagian hukum. Adapun beberapa tahapan sebelum menganalisis isu, yaitu kita harus yang pertama mengidentifikasi isu atau dengan cara menemukan isu di wilayah kerja. Kemudian yang kedua adalah menapis isu prioritas. Apabila sudah didapatkan beberapa isu, maka kita menapisnya dengan beberapa cara menggunakan metode APKL, USG, Fishbone, dan SWOT. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan tabel alternatif penyelesaian isu. Adapun identifikasi isu yang sudah saya dapatkan di tempat wilayah kerja, yang pertama adalah satu, dalam pengordinasian naskah perjanjian, terdapat disparitas format rancangan naskah perjanjian. Yang kedua, tidak adanya ruangan khusus untuk arsip rancangan seluruh produk hukum yang telah selesai. Dan yang terakhir, 3. Belum optimalnya pendapat hukum atau legal opinion dari bagian hukum. Dari ketiga isu tersebut, maka kita analisa menggunakan metode APKL. Yang pertama, APKL sendiri memiliki arti, yaitu A. Aktual, B. Problematik, K. Kehalayakan, dan L. Kelayakan. Untuk isu nomor 1, dalam pengordinasian naskah perjanjian, terdapat disparitas format rancangan naskah perjanjian. Itu indikator untuk nilai A yaitu 4. Kemudian indikator untuk nilai P 4. Lalu untuk K 4. Dan untuk L 4. Sehingga jumlahnya adalah 16. Selanjutnya untuk isu nomor 2, yaitu belum adanya ruangan khusus untuk arsip rancangan seluruh produk hukum yang telah selesai. Di sini angkanya adalah 4. Kemudian untuk P angkanya 3, untuk K 4, dan untuk L 4, sehingga jumlahnya adalah 15. Kemudian untuk isu nomor 3, belum optimalnya pendapat hukum atau legal opinion dari bagian hukum. Untuk indikator A jumlahnya 5, nilainya 5. Kemudian untuk indikator P3, untuk indikator K3, dan untuk L3, sehingga jumlahnya adalah 14. Berdasarkan isu tersebut, dari ketiganya, apabila kita prioritaskan, maka yang menjadi prioritas yang nomor 1 adalah isu nomor 1, karena jumlahnya adalah lebih banyak, yaitu 16. Kemudian apabila kita analisis menggunakan metode USG, USG sendiri memiliki makna U. Urgensi, S. Seriousness, dan G. Growth. Untuk isu nomor 1, dalam pengordinasian naskah perjanjian terdapat disparitas format rancangan naskah perjanjian. Untuk nilai U di sini 4, yang artinya memiliki tingkat mendesak yang cukup tinggi. Lalu untuk S, seriousness, yaitu tingkat keseriusannya 3. Dan untuk growth, yaitu dampak buruk apabila tidak ditindaklanjuti isu tersebut adalah 3. Kemudian untuk isu nomor 2, belum adanya ruangan khusus untuk arsip rancangan seluruh produk hukum yang telah selesai. Seberapa mendesak isu tersebut? 2. Lalu tingkat keseriusannya 3. Kemudian dampak buruk apabila tidak dilaksanakan yaitu 4. Apabila tidak dilanjuti maka 4. Kemudian untuk isu nomor 3, belum optimalnya pendapat hukum atau legal opinion dari bagian hukum. Itu untuk seberapa mendesaknya 3. Kemudian untuk indikator S atau keseriusannya itu adalah 3.
Lalu dampak buruk apabila tidak ditindaklanjuti adalah 3. Sehingga berdasarkan 3 isu tersebut, dapat kita lihat jumlahnya lebih tinggi adalah isu nomor 1, yaitu 10, dan yang keduanya 9 dan 9. Sehingga berdasarkan dua metode tersebut, APKL dan USG, maka kita mendapatkan satu buah isu yang yaitu terkait dalam pengordinasian naskah perjanjian terdapat disparitas format rancangan naskah perjanjian. Kemudian berdasarkan isu tersebut kita analisa lebih mendalam menggunakan metode Fishbone, yaitu apa penyebabnya sehingga mengakibatkan muncul disparitas format rancangan naskah perjanjian. Di sini saya menggunakan indikator 4S, yaitu systems atau sistem, kemudian surroundings atau lingkungan, lalu ada skills atau kemampuan, dan yang terakhir suppliers atau pemasok. Untuk surrounding sendiri, di sini penyebabnya adalah perpindahan ke era Society 5.0 atau 5.0. Sehingga kita dituntut untuk lebih update terkait hal-hal khususnya naskah perjanjian. Lalu untuk sistem itu sendiri karena tidak relevannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang kerjasama daerah. Untuk suppliers, di sini pemasoknya adalah satuan kerja perangkat daerah atau pihak ketiga. Di situ satuan kerja perangkat daerah bisa tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Lalu untuk skills, di sini kemampuannya terkait pemrakarsa kurang memahami formatnya sehingga banyak mengalami disparitas untuk rancangan naskah perjanjian. Selanjutnya apabila kita analisa menggunakan metode SWOT, SWOT sendiri memiliki arti yaitu strength atau kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan, lalu opportunities atau peluang, lalu ada threats ancaman. Adapun untuk kekuatan atau strength, di sini terdapat sumber daya manusia yang cukup dan kompeten di bidangnya untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi. Sehingga hal tersebut dapat menguatkan. Lalu untuk kelemahannya, namun ada kelemahan terkait hal tersebut yaitu peraturan daerahnya sudah tidak relevan. Lalu untuk peluangnya dapat dibuat sebuah regulasi atau buku pedoman panduan khusus. Adapun ancamannya adalah semakin banyak penerima layanan bantuan hukum yang format rancangan naskah perjanjiannya berbeda-beda. Untuk tabel alternatif penyelesaian isu, di sini alternatif penyelesaiannya hanya satu, yaitu membuat buku pedoman khusus yang dikeluarkan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar terkait rancangan naskah perjanjian. Dengan tentu saja melalui tahapan yaitu 1. Melakukan koordinasi, yang kedua membuat konsep atau rancangannya, lalu yang ketiga melakukan sosialisasi. Dengan harapan keseragaman produk hukum berupa naskah perjanjian. Lalu para pihaknya tentu saja satuan kerja perangkat daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, atau pihak ketiga. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.